Shalom. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Om percaya kita semua bersuka cita, bergembira, dan tidak sabar untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sangat memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang beribadah saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari bersama-sama dengan Om dan Tante di tempat ini kita bangkit berdiri, kita mau gerakan badan kita mau menyanyi untuk Tuhan, kita mau bersorak untuk Tuhan. Ayo kita semua bangkit berdiri ya. Nah sebelum kita nyanyi, masih ingat kan Immanuel? Ya coba ya, 1, 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali lagi, mungkin ada yang belum semangat nih. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya pakai gerakan ya, gerakan berjalan ya. Ku berjalan ke Kanaan. Berjalan sampai ke Kanaan. Sekali lagi. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Oke. Adik-adik ada yang sudah bergerak ya? Ya, ikuti gerakan tadi. Kita berjalan ke Kanaan. Apa itu Kanaan? Tempat yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Tempat yang indah, tempat yang penuh damai, tempat yang penuh keselamatan. Semuanya mau selamat? Semuanya mau bersama-sama dengan Tuhan? Maka dari itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Oke? Kita lagi mau memuji Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan. Percaya, amin. Di dalam
kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan sambil main game nih Kak Indri. Wah, nah seru. gamenya ini seru. Nah adik-adik yang di rumah tentunya juga dengan om dan tante di tempat ini mau main game tidak menyebutkan satu kata. Tetapi dengan gerakan Kak Indri. Nah lagunya itu adalah Yesus sayang semua. Nah kata yang tidak boleh diucap adalah kata sayang. Adik-adik di rumah boleh dengan gerakan misalnya Yesus sayang semua. Oke? Jadi ingat kata sayang tidak diucapkan tetapi ada gerakannya yaitu gini boleh ya Om? Boleh. Pokoknya bentuk sayang. Mau seperti orang Korea kah atau gimana, yang penting ada gerakannya. Oke? Siap ya? Wah, Om ini deg-degan. Apakah Om yang salah nanti? Atau adik-adik gimana? Kita lihat nanti. Ayo kita bermain dan juga memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Oke, adik-adik fokus ya. Wah, deg-degan nih. Ingat ya, kata sayang. Yesus semua, semua, semua. Yesus semua, semua. Papa, Mama, Kakak, Adik, kamu, saya, semua. Sekali lagi ya. Yesus semua, semua, semua. Yesus semua, semua. Papa, Mama, Kakak, Adik, kamu, saya, semua. Wah, adik-adik gimana di rumah? Ada yang salah nggak? Nah sekarang kita nyanyi semua ya, nggak usah pakai gerakan. Kita nyanyi dengan kata sayangnya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Haleluya. Wah adik-adik, Om penasaran siapa aja yang salah dan siapa yang benar. Nah adik-adik, nanti kita kedepannya ada game-games yang bagus. Oke? Nah adik-adik semuanya boleh silakan duduk. Ya silakan duduk. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan persembahan-persembahan spesial dari teman-teman kita. Ini dia. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan,
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam penyembahan firman Tuhan ya. Ayo semua fokus, duduk yang manis, siapkan hatinya buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Satu pujian lagi, Yesus sayang padaku. Adik-adik semua yang dikasihi dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi dalam Tuhan, minggu ini temanya adalah Dia adalah Juru Selamat. Apa temanya? Dia itu Tuhan ya, adalah Juru Selamat. Tertulis di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik semua, sebelum kita lanjut kepada cerita firman Tuhan, hari ini Kak Eli ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Coba adik-adik, kalau ada manusia atau orang gitu ya, yang bisa menerjemahkan atau bisa menguasai berbagai macam bahasa. Contohnya bahasa Inggris kah, bahasa Jepang kah, bahasa apa lagi? Bahasa Cina kah, dan bahasa-bahasa yang lainnya ya di muka bumi ini. Disebut dengan apa? Ayo, julukan untuk orang yang ahli di dalam menerjemahkan suatu bahasa. Ya, dia adalah juru bahasa. Nah, kalau kita semua
atau kalau Kak Eli punya keahlian menerjemahkan seluruh bahasa, itu Kak Eli bisa disebut dengan juru bahasa. Nah, ini Kak Eli kalungkan dulu ya. Berarti Kak Eli orang yang bisa menerjemahkan banyak bahasa. Lalu kalau seseorang yang bisa mengambil sebuah gambar dengan baik, disebut dengan julukan dia apa? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali, yaitu juru foto. Ya, dia adalah orang yang ahli ya, terampil. Karena dia sering latihan untuk mengambil sebuah gambar. Gambar pemandangan kah, atau gambar-gambar yang lainnya. Lalu, jika seseorang ahli dalam mengemudikan sebuah kapal, ya, disebut dengan yaitu juru mudi. Nah, kalau kita semua bisa, nih Kak Eli kalungkan dulu ya. Nah, kalau Kak Eli bisa mengemudikan sebuah kapal disebut dengan juru mudi. Kalau Kak Eli atau orang lain atau adik-adik semua bisa menghias wajah, baik itu wajah wanita atau wajah laki-laki, wajah orang yang mau menikah, pengantin, disebut dengan, ya benar sekali, juru rias. Nah, kalau Kak Eli ahli di dalam, ya, juru rias. Jadi Kak Eli bisa disebut menjadi juru rias karena pintar atau ahli atau terampil dalam menghiasi wajah manusia, wajah orang ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Kak Eli buat dulu ya. Lalu yang terakhir adalah kalau seseorang itu pintar sekali atau ahli masak, disebut dengan, ya benar sekali, yaitu juru masak. Ya, orang yang pintar masak disebut dengan juru masak ya. Jadi setiap kali dia masak, semua masakannya enak-enak. Nah, ini semua adik-adik adalah untuk julukan manusia atau orang yang ahli di dalam bidangnya. Yang tadi juru masak, juru mudi, juru rias, juru mudi atau juru foto. Nah, dia adalah orang yang terampil. Tapi adik-adik ada tapinya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan hari ini. Kalau manusia bisa mendapat julukan berbagai macam juru masak, juru apapun itu, juru mudi, juru rias, juru foto, juru bahasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apakah itu? Yaitu juru selamat. Nah, juru selamat itu artinya adalah adik-adik orang yang menyelamatkan dari dosa. Oke, orang yang menyelamatkan dari dosa. Oke, adik-adik, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kenapa dia adalah kita sebut sebagai juru selamat? Kita harus tahu terlebih dahulu ceritanya di dalam firman Tuhan. Coba kita buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-31. Lukas 1 ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, situ dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, adik-adik semua, Yesus adalah sebagai juru selamat kita. Kenapa Yesus sebagai juru selamat kita? Kita harus tahu terlebih dahulu. Oke adik-adik ya. Nah, ini ada. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Nah, Yesus sebagai juru selamat kita semua. Kenapa Yesus sebagai juru selamat kita semua? Karena manusia telah
dosa, karena manusia telah berdosa. Jadi karena manusia sudah berdosa, manusia tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan. Contohnya kalau dia sudah berdosa, dia mau datang kepada Tuhan dengan berdoa saja, baca firman Tuhan saja, atau berbuat kebaikan. Tidak cukup adik-adik, tapi harus ada orang yang menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Yaitu tadi Yesus. Ya, Yesus lahir dari siapa sih? Nah, kita harus tahu di dalam cerita Alkitab, di dalam kitab Lukas dan Matius, di situ diceritakan ya. Nanti minta orang tua untuk membacakan cerita singkat kelahiran Yesus Kristus. Nah, di situ pada waktu itu seorang malaikat namanya Gabriel datang menemui Maria. Maria pada waktu itu dijumpai oleh malaikat Gabriel. Di situ dikatakan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, jadi adik-adik, kita harus tahu terlebih dahulu ceritanya kenapa Yesus menjadi juru selamat kita. Nah, di situ juga dikatakan bahwa Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Adik-adik semua, kalau kita mengakui Yesus, kita percaya sama Yesus, maka Yesus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita masing-masing. Dia menjadi Tuhan kita, dia menjadi orang yang menyelamatkan kita, baik orang tua kita, maupun semua umat manusia. Nah, adik-adik, kita harus tahu bahwa kita juga nggak cukup hanya percaya, tapi kita harus mengakui bahwa dia adalah juru selamat kita yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Tidak ada jalan lain. Kita tidak akan bisa ke surga, kita tidak akan selamat sampai ke surga kalau tidak percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, adik-adik semua juga yang ada di rumah, kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, kita tidak perlu takut. Kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus akan menjamin keselamatan kita ketika kita percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, adik-adik, kan pada bulan Desember ini adalah bulan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu adalah merupakan sukacita kita karena dia telah lahir untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik semua jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, kita juga bisa bagikan firman Tuhan ini kepada teman-teman kita yang belum percaya akan Tuhan, baik kepada keluarga kita yang belum juga percaya akan Tuhan, bahwa mereka yang berdosa, kita yang berdosa akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke, sekian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar, kita mengakui, kita percaya bahwa jalan keselamatan kita ke surga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami secara pribadi. Kami mengakui, kami percaya bahwa di dalam Engkau ada keselamatan Tuhan. Dan sukacita Natal tahun ini Tuhan, kami bawa untuk kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Dan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, sampai jumpa minggu depan.